Iya, saya Muslim. Iya siap. Gak ada salahnya kan, gak ada yang larang kan. Boleh. Kalau suka dipoligami. Iya. Terus masalahnya apa? Masalahnya goblok aja kalau mau dipoligami. Oh, nggak apa-apa kalau aku goblok, Bang. Santai. Wah, ini dia, ini pengakuan yang jujur. Iya, jujur. Ya. Abang udah tahu nggak syaratnya dalam poligami dalam Muslim? Ya, mau syaratnya apapun. Anda tahu cuma seksual doang atau? Kalau mau syarat apapun. Coba dulu sebutkan syaratnya dulu dalam Muslimnya. Nggak usah ngetes-ngetesan. Pokoknya goblok ya. Orang kalau mau dipoligami itu goblok. Kan aku mau menjelasin, jadi nggak mau. Aduh, mau perempuan mau laki-laki punya anak, dia pasti tahu ini bapaknya siapa, ini ibunya siapa. Benar laki-laki juga sekali. sama. Kalau sekarang laki-laki ya sama perempuan, kita tinggal tes DNA doang. Kamu tinggal di planet Agnes ya? Benar, Bang. Gitu kamu tinggal di planet Agnes, iya. Aku yang dengerin gitu kan, telinga gue yang dengerin, Bang. Kenapa Abang pemanasan? Dia keluar aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Suara lagi, Pak. Saya kasih sedikit. Aku tetap dengar. Dengerin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur, channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejak-kejak akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana Paul Jang kembali menunjukkan kualitasnya dengan kejang-kejang, dengan ngamuk-ngamuk, dengan seorang ibu-ibu yang hadir di Zoom-nya dia ya. Jadi ibu ini beragama Islam dan ibu ini menjelaskan kepada Paul Jang tentang poligami. Dan saya salut ya dengan ibu ini, di mana ibu ini dia dengan santainya, walaupun dihujat ya, walaupun dihina, walaupun dipancing-pancing oleh orang-orang yang ada di sana, ibu itu tetap sabar, tetap santai dan menjelaskan dengan luar biasa. Ya, jadi inilah isi dari Zoom para orang-orang yang otaknya, ya, saya katakan otaknya ini memang otak yang sudah Islamophobia, otak yang sudah kacau balau, dan kita bisa melihat ya, bagaimana beda kualitas antara ibu ini yang begitu sabar, walaupun sendirian dikeroyok, ya dikeroyok loh, bukan dikasih kesempatan satu lawan satu, ya satu orang satu ngomong gitu, enggak, langsung ditimpa-timpahin oleh mereka. Dan dikata-katai, wah perempuan muslim begini-begini, bodoh, goblok, tolol gitu kan. Ya, nanti kita akan bahas sebenarnya yang goblok itu siapa. Ya, bagaimana teman-teman oten-oten ini begitu bodohnya sebenarnya, mereka nggak sadar poligami ini, dan berkali-kali kita sudah ingatkan. Kita dari muslim sudah ingatkan tentang poligami ini, dan jangan lupa juga Yesus tuh bisa hadir karena poligami. Ya. Jadi kalau Yesus itu nenek moyang yang nggak poligami, Yesus tuh nggak akan muncul, nggak akan hadir ya. Tapi itu nanti setelah kita nonton ini baru kita bahas. Ya, kita akan dengerin dulu bagaimana jalannya diskusi antara ibu itu yang dikeroyok oleh para hiena-hiena, para serigala-serigala yang ganas ini. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman. Bedanya Bang, saya jelasin. Abang mau dengar penjelasan saya? Boleh saya jelasin di sini. Perbedaannya, kalau cowok yang poligami boleh karena ketahuan beniknya Bang. Tapi kalau perempuan yang poligami nggak ketahuan beniknya, di mana disimpan. Udah berhubungan di sana, berhubungan sini, gimana coba? Islam itu benar. Tahu jadi antisipasi perempuan gimana dong? Dengerin dulu. Kalau perempuan poligami, dua suaminya lah poligami. Nggak tahu benih yang mana ini, anaknya siapa ini.
Itu udah jelas dalam Ya, tak. dalam Bisa beritnya tahu kan. lah kan ada di Udah tahu kan, udah tahu, kamu udah Iya, paham kan bisa penjelasannya. dicek Ya, bapaknya siapa. kamu udah tahu penjelasannya beda, itu nggak bisa Nah, seperti itu. kan ada Lo kan ada tes DNA, gimana sih kamu goblok ya? Kamu dengar, hidup di planet mana sih? dengerin dulu. ada teknologi Ini diskusi apa kepanasan ya? DNA. Kan, aduh, mau perempuan mau laki-laki punya anak, dia pasti tahu ini bapaknya siapa, ini ibunya siapa. Mau Benar laki-laki sekali. juga sama. Kalau sekarang laki-laki ya sama perempuan, kita tinggal tes DNA doang. Kamu tinggal di planet Amex ya? Benar, Bang. Gitu kamu tinggal di planet Amex. Nah, ini aku jelasin lagi ya, Bang. Tadi Abang bilang karena Muhammad tinggalnya di planet Namek, jadi udah ketinggalan. Boleh ngomong nggak? Ada nggak kondusif? Ayat-ayatnya sudah zaman dahulu kala itu, udah zaman dodol. Tinggal saya tambahin dikit. Kalau seperti yang, ini diskusinya, ini diundang diskusi kayak gini gitu. Kamu diskusi, kamu kok goblok amat mau di poligami. Suka-suka saya dong. Ini mau ada bacot kayaknya. Ini bukan pertanyaan, ada bacot. Jangan panas banget, santai. Ibu, kesatu kan bisa. Jangan satu-satu ngomong nih. Ini orang banget. Ini pasar terong atau pasar sayur? Saya memang lagi bullying kamu. Silakan. Nggak mempan ngebulin aku, Bang. Abang mau keluar masuk kanan masuk kiri. Satu gudang abang ini. Satu gudang abang di sini, aku nggak takut. Aku nggak takut dibully, Bang. Santai, akan banting di sini, Bang. Semua tahu nggak? Ibu sebentar ya. Ibu sebentar. Kere semua, nggak tahu lebih kere kamu kali. Negara poligami kere semua. Oh Tuhan. Gitu. Sebentar Bu ya. Ini kan kalau kita di sini kan banyak wanita yang udah di tube ligation, ngerti nggak tube ligation? Jadi tubnya itu udah ditutup. Jadi sama pria berapapun dia nggak bisa hamil. Jadi kalau dia mau bersuami 4 ya dia doing tube ligation proses. Jadi ngapain mesti ngecek DNA, nggak peduli, pokoknya gue suami 4. Nah, kita mau ngesek-ngesek aja, tapi nggak bisa hamil, ya kan? Itu gimana? Yang jelasnya kembali ke pasal 1 ya, yang saya jelasin tadi. Kalau tidak memenuhi, aku udah poin-poinnya ya, karena saya muslim, saya nggak mau copot-copot kayak bacot-bacot kayak seperti abang semua di sini, haha hihi. Aku tetap berlandaskan dengan muslim dan syarat yang ada seperti itu ya. Jadi aku nggak mau terlalu banyak berkomentar. Kalau terlalu berkomentar kepanjangan, karena saya dengar di sini bukan cuma ngebully katanya. Ngapain aku datang ke sini kalau ngebullying gitu kan? Saya tambahin sedikit biar pintar ya. Jadi poligami ini kan ajarannya Enggak pintar, Bang, santai aja. Abang yang pintar di sini. Ya, nggak apa-apa. Jadi Muhammad itu, ya saya santai. Muhammad itu istrinya 21 ya. Pertama Khadijah, yang terakhir itu Laila ya. Laila Canggo ya. Ya 21 istrinya ya. Nah, sekarang lain 21 itu jadi pada zamannya itu kan ketika banyak orang mencela lebih poinnya aja, Bang, jangan terlalu panjang ceritanya ya. Di sini aku nggak mendengarkan narasi yang terlalu panjang, tapi poinnya aja gitu. Kita nggak mau bercerita di sini, poinnya aja, Bang. Kamu yang ngatur, dia mau cerita mah suka-suka dia, kok jadi kamu yang ngatur. Ini aku yang dengerin gitu kan, telinga gue yang dengerin, Bang. Kenapa Abang pemanasan? Dia keluar aja, Pak, nggak apa-apa, Pak Suara lagi, Pak. Saya kasih sedikit. Aku tetap dengar. Dengerin dulu. Aku tetap dengar. Aku tetap kondusif orangnya, dengar. Aku cuma bilang ya kalau nggak mau. Biar biar tambah ini, tambah apa? Ya Pak Suara, biar ngomong dulu Pak Suara. Ini perempuan goblok, biar dengerin dulu. Aduh, ini orang goblok di dalam kayaknya ya. Itu berbalik. Goblok mau dipoligami. Aduh, orang goblok yang di dalam. Para wanita ini Pak, merendahkan kita para wanita ini Pak. Jadi saya buka dulu nih. Merendahkan para wanita itu menurut kamu, bukan menurut Muslim. Itu menurut kalian, bukan menurut aku. Ya, Bayu, kita lihat. Terserah. Ini mau ada debat atau apa sih, Bang? Bu? Nggak boleh.
Ya kamu kalau kamu nggak terima ya jangan kamu poligami. Kenapa kamu yang sewot gitu kan? Kenapa kamu yang bentar dulu. Kenapa kalian yang kebakaran? Tadi temenku ngomong terus kan. Wanita yang normal, Pak. Jangan Oke, sekarang nih ya. Itu kalian normal. Ini lulusan RSJ nih. Oke, nggak apa-apa. Coba saya ngomong dulu sebentar. Mbak Ayu, jadi istrinya Muhammad itu 21 ya. Pertama Khadijah, kedua Laila Al-Katim. Yang terakhir Laila Al-Katim dari 21 istri itu. Jadi ketika itu banyak orang mencela karena kawin dengan Muhammad ya, lalu diminta untuk cerai dan dikabulkan juga oleh Muhammad ya. Nah, ini yang si Laila ini yang terakhir. Nah, jadi orang-orang biasa pada saat itu ya di surat Tabari ya halaman 139 itu Muhammad dikatakan itu mata keranjang ya. Jadi para wanita yang dilamar Muhammad itu ada juga yang tidak dikawini. Dari 21 istri yang saat tadi itu ya, 1 diceraikan. Nah, itu ada 7 lagi ya, ada Umi Hani, Abi Talib, Dubah Amir. Kamu juga mungkin nggak tahu tuh, Amama Hamzah, itu ada 7 lagi yang tidak dikawini ya. Jadi bicara poligami, Muhammad aja itu ada 7 wanita dilamar doang tapi tidak dikawini ya. Terus belum lagi ada cem-cemannya nih, gundiknya Muhammad itu ada 4. Ada Maria bin Samun, ada Rahmiyah, ada lagi pernikahan tanpa hubungan seksual, yaitu kepada Mulaika, ya Muhammad lalu menceraikannya. Ada lagi binti Jundub, begitu. Nah itu semua ada di Tabari, ya surat At-Tabari. Nah jadi Muhammad ini yang meneladani sehingga ditiru sekarang oleh para Muslim dan Muslim akhirnya ya lewat ulama-ulama berikutnya, pemimpin-pemimpin berikutnya membatasi 4. Karena kalau enggak ngikutin kayak model Muhammad, hancur begitu. Muhammad itu ada yang diceraikan, gimana bisa bersikap adil? Muhammad aja nggak bisa adil, mana ada manusia yang bisa adil? Manusia bisa adilnya kan karangan-karangan generasi berikutnya saja, karena sudah malu dengan teladannya model seperti itu. Ya itu mungkin yang kamu bisa jawab dan kamu bisa tahu lah sejarahnya. Jangan-jangan kamu juga nggak tahu tuh istrinya Muhammad berapa. Nah, itu terima kasih. Itu aja. Ya. Jadi memang ya heran ya ada perempuan segoblok itu ya. Katanya karena perempuannya nggak bisa hamil, nggak bisa punya anak, maka poligami. Berarti dia cintanya palsu. Cintanya palsu dia, ya kan? Harusnya kan sehidup semati. Ya Ibu, silakan Bu Rose. Ini untuk Mbak Ayu ya. Mbak Ayu sudah ditutup kameranya itunya ya, mikrofonnya ya. Jadi begini Mbak Ayu, saya tahu banyak teman saya yang suaminya poligami, suaminya selingkuh. Nah, karena masih pegawai negeri dia nggak mau poligami ya, masih takut-takut tapi jelas-jelas sudah punya simpanan di luarnya. Istri siri katanya. Jadi saya tahu Ayu ini sangat gembira dengan poligami ini karena dia mengambil manfaat dari situasi ini, diperbolehkan dalam agamanya, tetapi karena dia masih laku ya jadi poligami, dia kan artinya mengganggu rumah tangga orang ini, perempuan ini saya tahu dari kondisinya. Karena kalau dia istri pertama asli dia tidak akan bakalan mau dipoligami. Jadi jangan cuap-cuap Ayu, memang itu aslinya. Jadi dia memanfaatkan situasi ini, dia dipoligami sana sini, bahkan dia bisa dipoligami. Jadi si Ayu ini pelakor ternyata ya. Iya, jadi kalau fakta loh Pak Paul, kalau istri sah seperti teman-teman saya itu mereka nangis-nangis istri suaminya selingkuh. Jadi kalau seperti ini pasti dia ngambil manfaat, makanya dia cengangas-cengengis. Pelakor ini kurang ajar nih. Ayu, kamu akan dapat balasan. Moga-moga tuh si Ayu itu ini ya di poligami tuh biar nangis dia tahu rasanya tuh. Loh, sudah tua nanti dia nggak dipoligami Pak Paul, dibuang seperti gombal di sampah. Itu hukum karma. Nah, gitu. Ya. Yuk, nikmati. Sekarang kau masih merdeka, Ayu. Kamu menyakiti banyak kaummu, bodoh, kau bodoh. Iya, betul, bodoh. Wanita bodoh, dan tidak punya kehormatan, nggak punya martabat. Ya kayak gini nih yang menargetkan suami orang akan jadi cari suaminya. Orang-orang begini merusak rumah tangga orang. Jadi ini perempuan kejam ini.
Tahu Iya, saya. betul. Kejam ini. Benar. Dia Nggak kan berperasaan. kayak psikopat dia itu, cengenges. Kamu nggak tahu ibu-ibu di luar sana hancur rumah tangganya. Kau bilang poligami halal. Gara-gara memang kau masih laku. Lihat, bentar lagi waktu cepat berputar. Kau jangan merangan kau itu. Perempuan bodoh. Dan nggak ada kehormatannya, nggak ada martabatnya. Enggak, dia kesempatan memancing di air keruh. Kan karena ada sekelompok orang memperbolehkan poligami. Betul, dia katanya belum menikah kan, tapi nggak tahu masih gadis apa enggak kan. Tapi targetnya ini pasti suami orang juga menjadi target dia. Ini perusak rumah orang. Jadi dia memanfaatkan ayat-ayatnya dia itu, kurang ajar ini. Betul. Memang. Untuk kepentingan dia. Dan bisa jadi orang ini juga produk poligami. Gitu. Kalau saya pertemukan kau dengan temanku yang sudah hancur keluarganya, baru tahu rasa kau. Kau masih bilang ayat-ayat. Banyak sekali orang-orang seperti ini. Nih, orang wanita-wanita ini, wanita-wanita terhormat. Mana Bu, sinetron tiap hari dijejeli begitu. Seolah-olah itu kan boleh. Itu dia yang saya bilang tadi. Satu kewajaran. Jadi mungkin penonton sinetron poligami juga nih. Waduh, ini orang-orang goblok bener ya, heran ya, ada orang Islam, ada orang mau bisa goblok begitu ya. Betul Pak Paul, jadi ini merendahkan kita juga, para wanita, orang-orang begini. Makanya saya bilang tadi, ada juga wanita-wanita sakit, penyakitan, yang kayak model begini, yang merusak tatanan peradaban manusia ini. Kayak gini. Tapi Bu, tapi bisa juga Ayu ini kan, dia kan di pusaran itu, jadi dia mengambil posisi yang menguntungkan dia gitu loh. Jadi dia untuk survive, sebenarnya dia juga kalau dia punya suami nggak bakalan mau dia dipoligami. Jadi licik jadinya kan, ya itulah. Iya, betul. Saya yakin juga. Tapi bisa juga dia sakit jiwa, memang berfantasinya di poligami juga bisa. Oke, si Rifa ya, betul Pak, bisa kayak si Rifa juga. Rifa juga katanya begitu. Karena di sorga nanti bakal dipoligami lagi. Ya jadi nggak apa-apa kalau latihan dulu di bumi dia dipoligami. Iya. Artinya perempuan di Islam itu nggak ada harganya memang. Iya betul, ampun deh. Gak bisa dari tadi ya, dia siapa nih? Ini spermanya siapa kan, bingung kan? Alasannya kan pakai ini spermanya siapa? Kan goblok bener kan? Pakai alasan yang masuk akal, pakai spermanya siapa? Bingung juga tuh. Dan banyak yang seperti ini Pak Paul. Makanya jangan heran. Tadi yang saya ceritakan, asisten rumah tangga bisa satu rumah dengan istri poligami suaminya. Bayangin, apa nggak pesta seks itu? Otaknya memang udah kesana dia, otaknya udah goblok begitu. Betul. Sudah sakit Pak. Udah di luar kewajaran sebagai seorang wanita ya. Jadi Bu Lise ya, yang saya lihat itu teman saya itu ya. Jadi dia semakin menunjukkan tingkah lakunya kalau dia perebut suami orang itu ya. Jadi supaya istrinya ini makin ngenes, mati kena kanker, dia tambah senang gitu. Betul. Jadi memang sengaja dibuat begitu, suaminya foto-fotonya dikirimin loh Bu Ayu, foto-foto seksi begitu supaya sama chat mesra itu loh, mesum itu. Iya. Gila kan? Dia udah pada sakit. Iya, masih cuap-cuap dia itu poligami atas nama agama. Dasar kau itu pelakor jadi. Bingung juga ya ada perempuan macam begitu ya. Dan banyak Pak Paul, itu makanya kita heran banyak. Iya. Udah iya, goblok bangga lagi. Jadi bisa berfantasi seks kali ya dengan apabila suaminya dipakai perempuan lain, jadi fantasinya mungkin udah liar iya. Oke, teman-teman sudah saksikan ya betapa ngamuk-ngamuknya orang-orang yang dia di sana. Ya bagi teman-teman yang nggak tahan, harusnya tadi skip aja ya, karena memang sisanya itu adalah hujatan semua. Inilah saya bilang orang-orang di sini nggak lebih daripada orang-orang munafik, ya orang-orang Islamofobia, di mana poligami itu adalah pintu terakhir atau pintu darurat. Umat Muslim tidak dianjurkan untuk berpoligami, tapi ya kalau terpaksa poligamilah. Terpaksanya kenapa? Ya karena beberapa hal. Contoh, istrinya tidak bisa lagi
Kedua, tidak ada keturunan. Kenapa seperti itu? Kenapa dibilang sama mereka, loh, kalau begitu nggak setia dong, hanya gara-gara mandul nikah lagi atau poligami. Ya, kenapa? Karena memang perintah Allah itu beranak cucu. Bahkan di Kristen juga sama. Perintahnya apa? Beranak cuculah, penuhilah bumi ini, berkuasalah atas lautan, udara, dan daratan semua. Ya, penuhilah bumi ini. Perintah dari siapa? Perintah dari Allah. Di Kristen pun sama, kecuali perintah itu sudah direvisi ya, karena kita tahu kekristenan tidak pernah menggunakan perjanjian lama sebagai landasan. Mereka bilang perjanjian lama itu hanya histori yang perlu diketahui. Kenapa perlu diketahui? Karena mereka menganggap nubuatan-nubuatan yang ada di perjanjian lama itu untuk Yesus. Kalau perjanjian lama dibuang, mereka nggak bisa hidup. Ya, kitab mereka itu kan ada dua, perjanjian lama dan baru ya, maksudnya secara garis besar ya, dibagi dua. Kalau perjanjian lama dihapus, maka ketuhanan Yesus akan hilang. Tetapi perjanjian lama diambil, itu pun jadi buah si malakama, karena perjanjian lama itu sangat kontradiksi dengan apa yang mereka lakukan sekarang. Ya, mereka tidak menjalankan semua yang ada di perjanjian lama. Itu jadi masalah mereka. Terus, ya, kalau kita bicara yang namanya pintu darurat gimana? Pintu darurat itu sama seperti pintu darurat di pesawat. Coba kalian tanya, ada nggak orang-orang di pesawat itu yang pengen pintu darurat itu dipakai? Kalian naik pesawat, kalian pengen, wah, kalau bisa dalam perjalanan kali ini, pintu darurat ini saya gunakan ya. Nggak ada yang mau gitu. Siapa yang pernah berdoa seperti itu? Ya, Paul Jang mungkin ya waktu naik pesawat, wah semoga pintu darurat saya pakai gitu kan. Ya udah, plus kecelakaan dia, biar bisa dipakai kan. Ya, jatuhnya di laut dia, wah dipakai pintu daruratnya. Terakhir dimakan hiu dia. Kan ngaco gitu. Itu terpaksa. Tapi kita nggak bisa memungkiri, ada orang-orang yang KTP-nya Islam di luar sana ya, yang KTP-nya Islam di luar sana menggunakan hal tersebut untuk sesuatu yang nggak baik. Ada. Sama kayak orang Kristen menggunakan ayat-ayat untuk keuntungan pribadinya. Banyak nggak? Banyak. Ya, berapa banyak orang-orang Kristen di luar sana yang menggunakan ayat-ayat yang ada di Alkitab untuk keuntungannya sendiri. Sangat banyak. Jadi jangan munafik gitu. Apakah di pihak Islam ada orang seperti itu? Ya tentu saja ada juga. Ya, akan ada orang yang menggunakan ayat-ayat untuk kepentingan pribadinya. Terus kita bisa melihat ya bagaimana Ibu Ayu itu dihina sebegitunya, dituduh sebagai pelakor, difitnah sebagai pelakor, wah dia ini pelakor gitu kan, tapi mic-nya dimatikan. Inilah kurang hajarnya Rum seperti Paul Jang. Udah keroyokan, mic orang dimatiin. Mic orang dimatiin, di-mute, nggak boleh ngomong, dia aja yang ngomong. Itulah saya bilang kepada teman-teman muslim, nggak perlu datangi channel seperti ini, nggak ada kualitasnya. Mereka bukan mau diskusi, mereka cuma mau menghakimi Anda, cuma mau memfitnah Islam. Ya, kalau Anda masuk, Anda digunakan sebagai sarana untuk menghakimi Islam. Ini kurang hajar Jum seperti ini, nggak ada etikanya. Itulah saya bilang teman-teman kita di sebelah ini makin hari makin Islamofobia. Kenapa? Disebarkan oleh orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti Paul Jang ini terus menggaungkan. Dan kalian bisa lihat, virus itu menyebar. Ya, virus itu menyebar dengan sangat cepat. Coba tanya Paul Jang, kenapa nggak dibalik? Bisa ada Tuhan kalian nggak tanpa poligami? Kalian bisa punya Tuhan nggak tanpa poligami? No. Nggak akan ada yang namanya kekristenan tanpa poligami. Kenapa? Karena nenek moyang dari Yesus, yaitu Nabi Sulaiman, atau sama mereka Salomo, ya, itu adalah hasil poligami dari Raja Daud, ya, saat mempoligami Batsheba. Jadi Batsheba itu dipoligami. Batsheba itu dipoligami sama Daud. Kalau nggak lahir Salomo. Nggak lahir Salomo, nggak akan lahir Yesus. Kalian harus ingat nenek moyang kalian, coy. Ya, kalian harus terima kasih dengan poligami. Dan di atas Yesus tuh berapa banyak orang-orang yang poligami juga. Ya, bukan semua dari keturunan utama. Setelah Sulaiman kan lahir lagi, itu semua hasil poligami semua. Ya, nggak mungkin semua tuh anak dari istri pertama, nggak. Ada yang dari anak istri kedua, ada anak dari istri ke-7, ke-8, ke-12, ke-30, baru sampai ke Yesus. Jadi jangan munafik, nggak ada poligami, nggak ada Tuhan kalian. Bayangkan kalian nggak punya Tuhan. Ya. Kalian nggak punya Tuhan artinya apa ya? Kalian kacau balau. Kalian tuh umat yang nggak punya pegangan. Kalau sempat nggak ada poligami itu tidak dilarang. Ya. Tidak dilarang. Kalau dilarang dari awal, ya Tuhan itu pasti akan mengatakan nggak boleh. Kita lihatlah narasi-narasi bagaimana Allah atau Tuhan bagi mereka, itu kalau
sudah melarang sesuatu, pasti langsung dilarang. Tidak boleh ini, tidak boleh langsung. Siapa yang berani, hajar, dimatikan, ya, dikenakan tulah, biar orangnya sadar gitu. Kalau masih diberi kesempatan dikasih tulah, kalau enggak langsung dimatikan. Ya, Tuhan tuh bukan mencela-mencela. Iya, sebenarnya dia nggak kasih, tapi karena keinginan manusia udahlah dibiarin gitu. Dihajar orang seperti itu, dihajar. Ya, kalian lihat narasi di Perjanjian Lama. Sadam Gomoro begitu nggak beres, hajar, matiin. Ya, semua yang nggak cocok dimatiin, dikasih tulah. Abraham saat poligami ada nggak Tuhan bilang? Ya, atau Allah bilang sama mereka, sama Abraham, wah kau sudah poligami, nggak jadilah, nggak aku berkati lagi kamu. Atau sejak itu Allah tidak menampakkan diri, tidak mau berbicara lagi dengan Abraham. Nggak ada. Yang ada apa? Dijanjikan anak-anaknya itu akan menjadi seperti pasir di lautan. Kedua anaknya sama-sama diberkati, Abraham dan Ishak. Ya, belum lagi anak-anak kemudiannya dari istri berikutnya. Abraham poligami, coy, gak ada masalah, nggak pernah dihajar gitu kan, nggak pernah dikutuk atau diapa-apain. Begitu juga dengan Daud. Daud itu, ya, dia jatuh dalam dosa karena sudah mulai membiarkan berhala, bukan karena poligami, nggak ada hubungan. Ya, Sulaiman atau Salomo dimarahin, kenapa? Karena istri-istrinya itu, selir-selirnya membuat dia condong kepada ilah-ilah yang lain. Membuat dia memperbolehkan ada dewa-dewa yang lain, ada sesembahan yang lain. Itu yang membuat Allah murka dengannya, bukan karena dia poligami, bukan karena dia punya banyak selir. Belajar dulu yang banyak. Ya. Terus tadi dikatakan, wah sekarang gampang kalau mau tahu anak cek DNA aja nih, Islam gimana sih? Ya, kalau yang perempuan itu suka main sana sini gitu kan, nggak nikah tapi main sana sini, seperti ya mereka. Kalau mereka ini kan nggak perlu nikah, main sana sini gitu kan, ya, cinta semalam gitu. Kalau bingung nanti ya saat hamil bingung tes DNA. Zaman dulu ya pertama zaman dulu tuh nggak ada tes DNA. Agama tuh harus bisa sepanjang zaman. Kalau cuma bisa dipakai di masa depan, di masa lalu nggak bisa dipakai, ya buang aja. Terus yang kedua, ya, tes DNA. Kalian pikir segampang itu tes DNA? Ya, tes DNA ya, lu harus temukan dulu cowoknya gitu. Lalu tes rambutnya satu-satu, diambil sampelnya, yang mana bapaknya di antara bayi ini. Dan bayi pun, ya kalian tega nggak lihat bayi itu di tes DNA masih kecil? Nggak ada. Sudah agak besar nanti baru. Tapi sampai dia besar mau gimana? Dan ngapain juga seperti itu? Ya, ngapain seperti itu tes DNA gitu? Itulah jadi orang yang benar gitu, yang jadi perempuan tuh yang benar, jangan mau murahan. Kalau ini kan nggak, tidur sana sini, ya. Yang penting apa? Yang penting senang, Kenapa? Hidupnya nggak ada aturan, nggak ditentukan sama agamanya. Agamanya membuat orang-orangnya suka-suka. Kalian lihat orang Katolik nggak boleh sembarangan. Ini kan yang RT 16 dan 20 nih yang baru-baru muncul ini, yang membuat kegaduhan dan mengubah-ubah ajaran. Kalian yang nggak punya fondasi, nggak punya dasar. Ya. Orang kekristenan awal yang asli, lihat itu. Pakai hijab, pakai tutup kepala, nggak boleh suka-suka. Mana ada kayak kalian gitu. Di RT 16-20 ini. Ini kan warga-warga RT 16-20 nih yang di tempat Paul Jang kebanyakan. Kalaupun ada RT 1 tuh RT 1 yang nyasar gitu. Nggak ngerti apa-apa, cuman ikutan karena Islamofobia ya. RT 1 yang Islamofobia, udahlah saya ikut-ikutan aja ke dalam gitu. Ya. Jadi bertobatlah nih buat teman-teman semua, sadarlah bahwa kalian ini sudah ada di jalan yang salah. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana etika si Paul Jang ya. Perempuan itu atau Ibu Ayu datang, nggak ada ngomong si Paul Jang goblok, nggak ada bilang Paul Jang babi, nggak ada hina Paul Jang, tapi dia dihina-hina terus gitu, dikata-katain terus gitu. Inilah ajaran Nabi kalian, Nabi ke-26,5 ya. Di kekristenan Nabi 26,5 ya, inilah tingkah lakunya. Dan itu kalian banggakan. Orang seperti Paul Jang tuh kalian banggakan. Apa nggak rusak otak kalian itu? Kenapa kalian nggak cek itu? Ada masalah nggak dengan otak kalian yang ini ya, memilih Paul Jang sebagai nabi kalian dan kalian mengikutinya? Hanya karena apa? Karena Islamofobia. Saya tahu di antara semua orang Kristen yang ada di room itu nggak semua suka Paul Jang. Tapi kenapa mereka tetap di sana? Karena mereka butuh Paul Jang ya sebagai garda terdepan, sebagai lokomotif, ya. Lokomotifnya untuk menarik-narik gerbong-gerbong ini untuk melawan Islam. Tujuan kalian cuma melawan Islam kok nggak lebih dari itu. Ya, jadi bertobatlah selagi masih sempat. Ya, saya doakan semoga kalian bisa menemukan kebenaran, teman-teman saya yang ada di sini. Dan di akhir kata,
Ya, saya rasa sudah cukup. Kalian introspeksi sendiri, kalian lihat kelakuan kalian, betapa bejatnya kelakuan orang-orang yang ada di sana. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.